Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi. Edisi kali ini mengunjungi dan bersilaturahim kepada saudara senusantara, yaitu ke salah satu pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Pura Parahyangan Jagatkarta adalah pura agama Hindu Nusantara yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Pura Jagatkarta adalah pura terbesar di Jawa Barat dan terbesar kedua di Indonesia setelah Pura Besakih yang berada di Bali. Dianggap sebagai tempat bersemayaman dan pemujaan dan petilasan Prabu Siliwangi dan para hyang atau leluhur dari Pakuan Pajajaran yang pernah berdiri di wilayah Parahyangan. Pura Jagatkarta terletak di kaki Gunung Salak di daerah Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Pura Jagatkarta dibangun di lokasi unik di Gunung Salak karena Kerajaan Sunda Pajajaran pernah berdiri di lokasi tersebut. Pakuan Pajajaran adalah wilayah ibu kota Kerajaan Sunda Galuh, kerajaan Hindu terakhir di Nusantara bersama Majapahit yang telah mengalami masa keemasannya di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi sebelum ditaklukkan oleh Muslim Jawa pada abad ke-15-16. Tata letak Pura Jagatkarta juga berdasarkan legenda bahwa titik tersebut adalah tempat di mana Prabu Siliwangi mencapai moksa bersama para prajuritnya. Sehingga sebelum dibangun sebuah candi dengan patung harimau Sunda yang berwarna putih dan hitam. Ini hanya sebahagian lambang dari Prabu Siliwangi yang didirikan sebagai penghormatan terhadap Kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu terakhir di tanah Parahyangan. Sebahagian peninggalan Pajajaran kini tersimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Akses jalan dari kaki Gunung Salak menuju Pura Jagatkarta telah diperlebar sejak pembangunannya yang dirintis pada tahun 1995. Pembangunan Pura Jagatkarta dirintis pada tahun 1995 dan adalah dari hasil kerja gotong royong umat Hindu Nusantara. Pura Jagatkarta secara resmi belum selesai dibangun, tetapi bangunan pura utama seperti bagian Pura Padmesana, Balai Pasamuan Agung dan Mandala Utama telah selesai. Sebelum masuk di area utama Pura Jagatkarta juga terdapat Pura Melanting dan Pura Pasar Agung yang digunakan khusus untuk bersembahyang, menyempurnakan, serta mensucikan persembahan yang akan dihaturkan di Pura Jagatkarta sebagai wujud rasa syukur. Pengunjung atau wisatawan umumnya dilarang masuk ke pura utama, kecuali bagi yang hendak melakukan ritual bersembahyang atau berziarah. Akses ini hanya hingga pelataran luar pura. Sedikit sejarah dan mengenal Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda, pengucapan bahasa Sunda, adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 dan 1579 di bagian barat Pulau Jawa sekarang, bagian dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, sebahagian wilayah barat Provinsi Jawa Tengah, serta meliputi sebahagian wilayah selatan Pulau Sumatera. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Tarumanagara yang bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian sekitar abad ke-14 diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Kawali serta memiliki dua kawasan pelabuhan utama di Kalapa dan Banten. Kerajaan Sunda runtuh setelah ibu kota kerajaan ditaklukkan oleh Syekh Maulana Yusuf, putra dari Sultan Maulana Hasanuddin dan putra dari Kangjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon pada tahun 1579. Sementara sebelumnya kedua pelabuhan utama kerajaan Sunda itu juga telah dikuasai oleh Kesultanan Demak pada tahun 1527. Kalapa ditaklukkan oleh Fatahillah dan Banten ditaklukkan oleh Syekh Maulana Hasanuddin. Secara tradisional, ingatan kolektif mengenai keberadaan kerajaan ini pada kalangan masyarakat Sunda terjaga dalam tradisi oral pantun yang banyak menceritakan masa-masa keemasan kerajaan.
terutama mengenai legenda tentang Prabu Siliwangi, Raja Sunda paling populer. Beberapa prasasti menyebutkan kerajaan ini seperti Prasasti Kebon Kopi 3, Prasasti Sanghyang Tapak, Prasasti Kawali, dan Prasasti Batu Tulis. Mengenal sang tokoh raja Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja atau dengan bahasa Sunda yang artinya juga dikenal sebagai Ratu Jaya Dewata, tahun 1401 sampai dengan 1521. Putra Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastukancana yang lahir di tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Tahun 1482 sampai dengan 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran yang sekarang terletak di kota Bogor mencapai puncak perkembangannya dalam prasasti batu tulis. Diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jaya Dewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahandanya Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastukancana dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Munisora. Yang kedua, ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uaknya, Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastukencana dari Permaisuri Ratna Serkati putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Sekali lagi, untuk terakhir kalinya setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Untuk menuliskan situasi kepindahan keluarga kerajaan dapat dilihat pada pindahnya Ratu Pajajaran. Di Tatar Pasundan, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Nama Siliwangi sudah tercatat dalam Sanghyang Siksa Kandang Karesian sebagai lakon pantun naskah itu yang ditulis pada tahun 1518 ketika Sri Baduga masih hidup. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya berintikan kisah tokoh ini yang menjadi raja di Pakuan. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduga mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastukancana, kakeknya. Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja sesungguhnya, maka juru pantun mempopulerkan sebutan Siliwangi. Dengan nama itulah dikenal dalam literatur Sunda. Arti nama Siliwangi. Nama Siliwangi adalah berasal dari kata silih dan wawangi, artinya sebagai pengganti Prabu Wangi. Tentang hal itu, Pustaka Raja-Raja di Bumi Nusantara mengungkapkan bahwa orang Sunda menganggap Sri Baduga sebagai pengganti Prabu Wangi, sebagai silih yang telah hilang. Naskahnya berisi sebagai berikut. Di medan perang Bubat, ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Maharaja sangat menguasai ilmu senjata dan mahir berperang. Tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain. Ia berani menghadapi pasukan besar Majapahit yang dipimpin oleh sang patih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung. Ia senantiasa mengharapkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup rakyatnya di seluruh bumi Tatar Sunda. Kemasyhurannya sampai kepada beberapa negara di pulau-pulau Dwi Pantara atau Nusantara, namanya yang lain. Kemasyhuran sang Prabu Maharaja membangkitkan rasa bangga kepada keluarga, menteri-menteri kerajaan, angkatan perang, dan rakyat Tatar Sunda. Oleh karena itu, nama Prabu Maharaja mewangi. Selanjutnya, ia disebut dengan Prabu Wangi dan keturunannya lalu disebut dengan nama Prabu Siliwangi. Demikianlah penuturan kata orang-orang Sunda.
Yang informasi ini saya ambil dari beberapa kasepuhan ketika napak tilas di Jawa Barat, seperti Ciamis, Bogor, Garut, dan beberapa daerah lainnya yang ada petilasan dari Prabu Siliwangi. Semoga kisah dan informasi ini bisa menjadi bahan iktibar untuk kita mengenang leluhur dan karuhun kita terdahulu. Intinya, jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak lupa sejarah leluhurnya. Wallahu a'lamu bishawab. Berikut adalah edukasi lengkap, vlog ahli riwayat, berkunjung dan bersilaturahim ke Pura Parahyangan Jagatkarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Baraya ahli riwayat, kali ini saya akan berkunjung bersilaturahim ke salah satu Pura Parahyangan Jagatkarta ya, yang berlokasi di lereng Gunung Gede. Di sini kita disambut dengan dua maung yang sangat besar ya. Tuh ya. Dan kita hanya sebahagian daripada konten edukasi dan dokumentasi saja, tidak akan dikaitkan dengan sesuatu apapun ya. Ini hanya sebahagian dari dokumentasi ya, mengenal sejarah leluhur suku Sunda, yakni Kangjeng Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran. Ya, oke, kita akan mengawali dari sini. Ini ada satu harimau ya, ada dua harimau yang ukurannya memang sangat besar sekali ya. Nah ini merupakan satu pura yang masih aktif ya. Ini pura aktif. Ya, kita akan melihat seperti apa keindahan daripada Pura Parahyangan Jagatkarta ini. Lokasinya berada di lereng Gunung Salak. Ya, nanti di sana kita bisa menemukan yang namanya Istana Pajajaran yang dibangun sangat megah sekali sahabat ya. Oke, kita tidak bermaksud untuk mengajak ataupun apapun. Ini hanya sebahagian daripada dokumentasi bentuk toleransi kita, bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Nah, di sebelah sana pun ada yang namanya gapura menuju ke petilasan Kangjeng Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja. Ya, sangat mewah dan megah sekali sahabat. Wow. Oke. Ya, ini hanya sebahagian video dokumentasi saja ya. Kita menjelaskan bahwa karuhun kita yaitu Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Beliau adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Sebelum mengenal Islam, beliau sempat menimba sebuah kehidupan dan memiliki kepercayaan kepada Sang Hyang Widi sebelum adanya dan diislamkannya oleh Syekh Kuro ya. Syekh Kuro adalah seorang waliullah dari Karawang ya, dan Prabu Siliwangi ini adalah ayahanda dari Raden Kian Santang. Kita akan memasuki kawasan gapura dari Istana Pajajaran Kangjeng Prabu Siliwangi di Pura Parahyangan Jagatkarta. Oke. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Kita akan melihat ya. Ini puranya gede banget ya. Oke. Ya. Mohon untuk lebih bijaksana ketika berkomentar ya. Tidak saya kaitkan dengan norma-norma syariat. Ini hanya sebahagian daripada bentuk dari kita untuk bersilaturahim bersama sahibul makbarah fi hadzal makan ya. Di sini ada satu gapura yang sangat besar sekali dengan artefak dan ornamen khas dari kepercayaan agama Hindu ya. Ya. Dahulu tempat ini sebelumnya adalah Gunung Salak ya. Oke. Ya, di sini kita disambut dengan pelinggi Sri Ganesha ya. Jadi kalau misalkan Ganesha ini adalah salah satu dewa yang disembah oleh orang-orang yang beragama Hindu Buddha. Ya, pelinggi Sri Ganesha ya. Ini besar sekali. Kalau Ganesha ini kan biasanya identik dengan orang-orang ataupun warga dari Hindia ya. Warga dari Hindia yang mempercayai dan menganggap suci yang
didewakan, yaitu Sri Ganesha ini. Jadi beliau ini kepalanya seperti gajah ya, tapi badannya manusia. Oke, ya. Nah ini indah sekali ya untuk lokasinya. Dan lokasinya berada di kaki Gunung Salak, Bogor ya. Ya di sana ada satu pura, gapura, menuju ke petilasan Kangjeng Prabu Siliwangi ya. Adapun ini ada siapa ya? Kok di kubang ataupun di pagari seperti ini ya. Oke. Ya sebelum kita menuju ke sana melihat dulu ini apa. Oke. Nah, ini loh sahabat ya. Ini merupakan gapura serasa seperti keraton ya. Keraton asli. Besar sekali ini. Luar biasa. Ya, sudah sepantasnya kita masyarakat Sunda lebih bijaksana, lebih santun, dan juga harus lebih menghormati kepada mereka meskipun berbeda keyakinan ya. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu salah satu surah dari Al-Quran, wallahu a'lamu bisawab, bahwasanya kita harus lebih menghormati dan tidak boleh mengganggu. Apakah mereka yang sedang melakukan ritual ibadah ya, harus santun ketika kita sapa, saling menghormati dan saling menghargai. Ya, adapun ini ada 3 tangga ya, dan untuk yang tangga ini adalah tangga untuk jalan keluar ya. Oke. Ya, ini tangga untuk jalan keluar. Nah, itu ada beberapa candi ataupun ada 3 candi. Candi-candi ini termasuk salah satu ornamen yang dibentuk dan kepengurusannya oleh juru pelihara dan pihak pemelihara dari yang dipercayakan di Pura Parahyangan Jagatkarta ini. Ya. Nah, di sebelah sana pun ada arca ya, ataupun patung yang membentuk seperti naga ya. Nah itu, kalau biasanya ini disebutkan barong ya. Ini ada satu tangga yang di tengah dengan kepala barong sebagai penyambutnya. Jadi lokasi ini mirip seperti yang berada di Kuan Im, Pantai Loji ya. Kalau di Pantai Loji kan ada naga kepala 7. Kalau ini naga kepalanya 1. Kalau kepercayaan di masyarakat Bali ini kayak seperti barong ya. Ya, adapun di sebelah sana yaitu Pelinggih Ratu Gede Dalemped ya. Ini Dalemped ini siapa ya? Biasanya kalau misalkan seperti ini sering dilakukan sarana ibadah oleh orang-orang Chinese ya. Oke. Nah, itu ada arca, ada patung-patung seperti itu ya, dan sarana tempat peribadahan dari mereka ya. Oke. Ini kan ada tuh setelah persembahyangan sesarin Banten sing masin apa ya, nggak ngerti bahasanya ya. Ya, jadi ini merupakan salah satu petilasan atau Pelinggih Ratu Gede Dalemped ya. Oke. Ya, nah kita akan memasuki kawasan dari petilasan Kangjeng Prabu Siliwangi. Oke, ya. Jadi di atas sana itu ada vihara, ada juga petilasan dari Ibu Ratu. Mungkin sebahagian orang mempercayai syariat untuk diijabahnya doa ya. Adapun kita tidak menyarankan. Ini hanya sebahagian video dokumentasi saja berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing orang ya. Di sini saya hanya sebahagian bentuk saling menghargai, saling menghormati, dan tidak untuk menyarankan harus ke sini atau jangan ya. Ini hanya sebahagian daripada bentuk kita bersilaturahim kepada karuhun, terutama Kangjeng Prabu Siliwangi yang banyak dihadorohkan oleh beberapa masyarakat muslim, menghadorohkan Kangjeng Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja sebagai seorang raja Pajajaran, ayahanda ataupun kakek dari Kangjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ya. Jadi Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah putra dari Nyai Ratu Rara Santang atau Syarifah Mudaim ketika Nyai Ratu Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah.
Nah, adapun Nyai Ratu Rara Santang ini merupakan putri dari Kangjeng Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Ya, kita akan napak tilas ke petilasan Kangjeng Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja ya. Harus melewati 3 pura ini ya. Tuh pura raksasa ya. Berada di kawasan Gunung Salak ya, ataupun lereng Gunung Salak. Sampurasun, salam rahayu, salam santun, mugia rahayu sagung dumadi. Nah, kita sudah sampai di petilasan Prabu Siliwangi ya. Ini megah sekali sahabat. Ya, mohon maaf ya, di sini saya hanya sebagian daripada konten edukasi dan dokumentasi. Tidak ada maksud yang lain, hanya bersilaturahim saja. Di sini kita disambut dengan beberapa payung-payung keraton beserta pura-pura keraton yang dihiasi dengan ornamen-ornamen yang sangat indah dan bagus ya. Nah, jadi di sini lokasi dari kita kalau misalkan mau nyareat seperti berdoa kepada Allah lah ya atas keberkahan dari Prabu Siliwangi yang mungkin versinya banyak, ada yang menjelaskan beliau ini adalah muslim, ada yang menjelaskan beliau ini adalah non muslim, itu kembali kepada keyakinan sahabat semuanya ya. Adapun yang mau bersilaturahim dengan Prabu Siliwangi itu cukup dengan duduk di sini dan bermunajat syariat kepada Prabu Siliwangi sebagai sosok ayahanda dari Waliullah Syekh Sunan Rahmat Suci Kian Santang ya. Karena walau bagaimanapun Prabu Siliwangi ini adalah leluhur dari Sunan Rahmat Suci atau Kian Santang. Oke, baraya ahli riwayat, saat ini saya sedang berada di Pura Parahyangan Jagatkarta. Saya sedang bersama Bapak Made ya. Bapak Made ini salah satu pengurus juga di sini. Iya. Ya, petugas harian. Petugas harian. Barangkali mengizinkan kepada saya dan juga sahabat ahli riwayat dan sahabat ungkap riwayat sejarah daripada Pura Parahyangan Jagatkarta ini bagaimana awal mulanya, Pak? Iya. Mungkin sepintas dan singkat gitu ya. Iya. Di awal tahun 84-85 komunitas orang-orang Bali yang bertugas di Jakarta, dia membentuk, kami menyebutnya mengistilahkan sekedemen atau suka-suka, kelompok suka-suka spiritual. Datang ke sini entah petunjuk dari mana, capek di Jakarta, dia menuju ke koordinat ini. Gitu. Di sini dia kan orang-orang spiritual yang suka meditasi. Gitu. Menemukan tempat ini dan meditasi di titik Siliwangi itu yang di atas tadi, petilasan Siliwangi yang di atas tadi, dan memang sebelumnya itu batu adalah batu tempatnya orang-orang tua zaman dulu juga mengagungkan Siliwangi di sana. Memuliakan beliau di sana. Iya, di samping tempat-tempat yang lain juga banyak di Lirwan City. Salah satunya di sini. Gitu. Nah, tempat itulah yang dituju oleh kelompok spiritual tadi. Dia mendapatkan kenyamanan di sana gitu. Kenyamanan. Kemudian karena dia orang spiritual, tentu saya mendengarkan cerita dari beliau-beliau yang pelaku. Nah, itu tempat itu nyaman gitu. Dan itu memang ada getaran Siliwangi. Gitu. Pada intinya begitu. Sehingga lama-lama 10 tahun diuji getaran itu sampai dengan tahun 94. 84-94. Iya. Baru dibangun salah satu candi Siliwangi. Itu kalau di cerita singkatnya begitu. Nah, dinamika 10 tahun itu tidak usah diceritakan. Oke. Kemudian diputuskanlah membangun oleh kelompok itu candi Siliwangi. Meniru Candi Cangkuang yang ada di Garut. Candi Cangkuang. Candi Siwa ya kalau menurut kami, Candi Siwa. Dibuat seperti itu. Nah, itulah candi yang pertama di sini. Iya, dan ini termasuk candi terbesar kedua se-Asia, itu benar atau enggak?
Oh ya, itu lanjut dulu ceritanya. Oh oke. Ya. 5 tahun kemudian baru dibangun Padmasana. Oke. Padmasana yang sebelah kanan dari candi, kalau kita ini kan candi Padmasana itu. Iya, oke. Itu dibangun tahun 2005 diresmikan. Iya. Diresmikan itu dengan upacara yang besar, ya, menurut tradisi Hindu Bali. Upacara ritual adat mungkin ya. Adat peresmian itu kami menyebutnya melaspas, mulang pedagingan, ritual. Sebelumnya ada upacara yang bersifat kolosal, mengabenkan prajurit Siliwangi. Wih, Ya, di mana tuh? sini. Di sini. Ya, sebelum diabenkan, sebelum dibersihkan semua roh-roh prajurit Siliwangi itu belum layak dibersihkan, disakralkan bangunan-bangunan ini. Jadi secara ritual dibuatlah pengabenan prajurit Siliwangi. Pengabenan ya Ya, sebutannya. ngaben itu di Bali kan ngaben. Membersihkan leluhur-leluhur yang belum dibersihkan. Oke. Gitu. Sehingga 2005 dibersihkan. Area ini, nah tadi karena kenapa menjadi nomor 2? Setelah bangunan-bangunan pelengkap lainnya gitu, singkat cerita. Pelengkap lainnya sehingga sampai dengan lengkap seperti ini. Dengan luasan tanah yang 5 hektar sekarang. 5 hektar. Ya, sekarang menjadi pura terbesar di Jawa. Di Jawa. Dan nomor 2 di Indonesia setelah Besakih. Keren. Tuh, jadi wilayah ini kalau di sini aja nih 4 hektar kurang dikit, tapi ditambah dengan parkiran di bawah situ menjadi 5 hektaran. Genap 5 hektar ya. Dan ini mungkin lebih difungsikan untuk sarana tempat peribadahan ya. Peribadatan, tetapi wilayah ini sudah menjadi daerah wisata, dicanangkan menjadi daerah wisata oleh Kabupaten Bogor. Dinas Disbudpar Kabupaten Bogor. Seluas 30 hektar. 30 hektar. Nah, di sini sudah ada pura, ada gereja, ada wihara, kalau masjid di mana-mana gitu kan. Nah, itu sehingga di sini jadi area wisata religi. Oh, termasuk area wisata alam dan wisata religi juga. Religi itu dicanangkan oleh pemerintah. Oh. Nah, cuman kami di sini membatasi wilayah ini. Kalau sifatnya hanya kunjungan, maka ada pembatasan. Ada pembatasan. Tapi kalau ibadah, kami antar sampai ke tempat ibadah. Kami nyebutnya kan ini Kanista Mandala, area paling luar, ring luar lah katakan. Naik sekali tangga itu ring tengah, Madya Mandala. Naik sekali lagi di pusat tadi itu Utama Mandala. Utama Mandala. Jadi kalau wisata hanya sampai di sini. Oh, kalau wisata saja. Iya. Nah, jadi turis-turis tidak boleh ke sana kecuali yang ibadah. Oh, oke. Iya. Ya, ibadah kita kan nggak tahu, kalau dia menyatakan berdoa itu kami juga antar. Tapi kalau sholat tidak di situ gitu. Ya kalau emang. Sholat ya silakan. Ya. Sinilah, di ruang memang bebas. untuk kepercayaan, maaf ya, di sini kan kita bertoleransi, kita saling menghormati dan menghargai. Memang untuk kepercayaan saya pribadi pun, yang namanya kalau misalkan melakukan ritual ibadah sholat, memang tidak diperkenankan kalau misalkan di area vihara atau pura. Adapun seperti kalau untuk hanya tadkiroh, kita mengingat kematian, kita untuk bersilaturahim, itu tidak apa-apa. Iya, seperti juga sering teman-teman yang non Hindu kan sampai juga di Utama Mandala menyatakan dirinya ibadah gitu ya. Iya. Walaupun di situ cuma wirid. Oh iya betul. Sampai berjam-jam. Ya sudah berlangganan dari Jakarta ibu-ibu sampai 50 orang tiap H-1 purnama datang. Ya setelah Covid aja jarang. Sebelum Covid itu setiap H-1 purnama 50 orang. 50 orang. Pakai putih semua. Pulang, datang jam 12, nanti pulang-pulang bisa jam 2, jam 3. Iya. Asik sekali di sana. Ada dan itu salah satu kelompok saja, kelompok lain juga banyak. Gitu. Ya intinya diizinkan semua. Diizinkan semuanya. Terima kasih banyak atas pemaparannya Pak Made ya. Intinya untuk saya pribadi, saya lebih ke berpaku dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Kita ikut memerdekakan, yang memerdekakan Indonesia, semuanya ikut berjuang. Semua agama ikut berjuang. Teringat dengan Insinyur Soekarno, beliau pernah berkata, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah, karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah leluhurnya. Maka dari itu kita di sini berbentuk seperti sejak silaturahim bersama Pak Made beserta Sahibul Wilayah berada di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah berbincang. Alhamdulillah. Ya, makasih.